Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Yuk kita diskusi lagi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang pengen teman-teman diskusiin yang udah dikirimin ke sosmedku, ke emailku, atau ke WA ku. Nah ini ada topik menarik ya dari salah satu teman kita yang nanya terkait dengan Kagak emang perusahaan bakal selalu ngecek sosial media kita ya? Emang selalu ada yang namanya sosial media check ya sebagai bagian dari background check. Pernah nggak teman-teman yang kepikiran hal ini terkait dengan sosial media check kayak gitu? Bagi teman-teman yang baru dengar, yuk kita ngobrol bareng, diskusi bareng. Aku pengen video ini, channelku ini akan menjadi tempat diskusi bareng biar kita bisa belajar sama-sama. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngucapin selamat datang dan salam kenal. Explore aja semua informasi yang ada di channelku ini karena ini memang tempat teman-teman untuk belajar dari nol, dari awal. Aku juga belajar banyak dari teman-teman yang sudah berkenan berbagi di channelku ini. Bagi teman-teman yang mau belajar, cek ya di bagian playlist biar lebih gampang. Dan apabila ada yang lagi nyari informasi lowongan pekerjaan, bisa cek di bagian komunitas atau community. Di sana aku berbagi secara berkala terkait informasi lowongan pekerjaan yang tersedia, yang lagi on, yang aku peroleh dari teman-temanku yang ada di LinkedIn. Jadi teman-teman kita diskusi aja. Bagi yang punya pengalaman, pandangan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, teman-teman terkait dengan sosial media cek, background cek sosial media gitu. Kira-kira gimana sih sekarang gitu? Wah, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu ya, ini adalah pandanganku ya. Berdasarkan riset yang aku lakukan juga bahwa zaman sekarang ini nih sosial media cek tuh ya keniscayaan gitu karena kita emang hidup di era digital gitu. Kita di era globalisasi, era digital, kita bisa mengakses apapun tanpa perlu mengunjunginya. Yang penting ada internet, ya ada media komputer, HP dan lain-lain. Nah, ini berkaitan juga terkait dengan perkembangan untuk proses rekrutmen tadi. Perusahaan lewat HRD biasanya mereka akan memvalidasi gitu, sambil ngerekrut, sambil memvalidasi setiap informasi yang diperoleh. Nah, background check itu macam-macam ya untuk ngecek sertifikat-sertifikat ijazah, ya, reference check dari mantan atasan, mantan dosen, kayak gitu. Mungkin kadang kalau di Indonesia ada kayak BI checking untuk posisi tertentu, terus ada social media check. Nah, ini di sini teman-teman harus paham bahwa social media check itu nggak perlu dikhawatirin sebegitunya selama teman-teman itu main sosial media dengan wajar-wajar saja. Wajar-wajar saja itu ya sah-sah aja. Dalam arti teman-teman itu tidak membuat suatu konten, postingan atau apapun di sosmed yang ibaratnya tuh melanggar norma-norma komunikasi manusia secara umum aja gitu. Misalkan ada ujaran kebencian, ada hal-hal sara, hal-hal yang nggak sopan bahasa dan lain-lain. Kalau itu semua nggak ada ya udah nggak usah terlalu khawatir kayak gitu. Aman-aman aja kok teman-teman kayak begitu. Memang sampai dengan detik ini nih aku awal 2024 aku bikin video ini, memang pro dan kontranya itu masih ada. Nggak cuma di Indonesia teman-teman, di luar negeri juga sama. Di US ada beberapa negara bagian yang melarang gitu, melarang setiap proses rekrutmen itu memaksa kandidatnya untuk ngebuka sosmednya, di private kayak gitu. Atau untuk selalu harus punya sosial media, bikin dulu kalau nggak ada dan lain-lain kayak gitu ya, nggak kayak gitu. Dan banyak kok di Eropa juga kayak begitu. Mungkin teman-teman lebih paham ya. Nanti bagi teman-teman yang sekarang nonton video ini tapi sekarang lagi tinggal di luar atau pernah di luar, coba dicek deh gitu. Kira-kira di luar teman-teman silahkan berbagi nih gimana terkait dengan sosial media cek. Di Indonesia sendiri pun juga sama saja. Mungkin teman-teman pernah merasa pada saat kita mengisi gitu ya, mengisi suatu form, kadang di situ kan diminta untuk nulis sosial media kita kayak gitu. Teman-teman di sini tuh ini ya, jangan parno dulu. Jadi sosial media cek itu bukan untuk mengotak-atik ranah privasi teman-teman. Oke. Yang aku pahami itu sosial media cek itu adalah perusahaan berusaha untuk mengenal lebih dalam terkait dengan kandidat ini, terlebih apabila nanti posisi yang dia akan isi berkaitan dengan aktivitas-aktivitas online atau sosial media. Yang kedua, perusahaan itu dalam hal ini mungkin ke HRD gitu, mereka tuh ngecek sosial media itu bukan untuk hal personal gitu. Tapi mereka tuh sedang menilai adakah kegiatan digital, kegiatan di sosial media yang dilakukan oleh calon kandidat yang nantinya berpotensi menimbulkan hal-hal negatif ke perusahaan, entah dalam waktu dekat, entah nanti-nanti di masa yang akan datang, kayak begitu. Jadi ini bukan hal masalah pengen ngotak-atik privacy, kalau aku ngelihatnya di situ sih sudut pandangku sih.
gitu. Jadi ini bukan masalah itu. Perusahaan itu pengen tahu apa, misalkan citranya gitu. Bayangin perusahaan ini namanya besar, teman-teman nanti masuk namanya besar. Tapi mohon maaf, sebelum teman-teman masuk di situ, bahkan sampai sekarang atau sebelum dapat kerja, teman-teman aktivitas online-nya tuh sering tadi menimbulkan ya mengucapkan hal-hal yang tidak etis, mendiskusikan hal-hal yang sebenarnya tidak penting, tidak perlu, yang bahkan ibaratnya tuh menyakiti suatu kelompok, menyakiti orang lain, isinya hal-hal yang fitnah, kebencian, dan lain-lain kayak gitu. Bayangin nanti perusahaan, wajar dong ya kalau perusahaan punya kekhawatiran ini orang nanti bisa mengganggu citra atau reputasi perusahaan nih karena aktivitasnya semacam ini gitu. Nanti yang kedua yang berkaitan dengan kejujurannya. Misalkan kejujuran tuh gini, teman-teman pada saat di interview menyampaikan bahwa oh saya orangnya komunikatif, gini-gini, aktif di sosial media, saya terbiasa untuk melakukan ini, tapi dicek di sosmednya enggak. Nah itu sebenarnya kan perusahaan cuma pengen tahu itu. Perusahaan nggak pengen tahu kamu tuh kesehariannya ngapain sih di sosmed, ya nggak gitu. Ini bener nggak sih yang dia klaim bahwa dia terbiasa komunikasi dengan baik di sosial media dan lain-lain. Kadang ada yang pengen tahu lebih dalam terkait dengan aktivitas dia yang berkaitan dengan hal profesional ya tentunya ya kayak begitu. Kemudian terkait dengan tadi yang berkaitan dengan pekerjaan, reputasi, nama baik kayak begitu. Karena ya balik lagi, kita nanti akan ditempeli nama besar dari suatu perusahaan. Perusahaan juga berhak untuk memilih yang baik, yang terbaik di antara yang baik-baik kayak begitu. Sehingga di sini nggak masalah. Nah ini balik lagi ke teman-teman terkait dengan sosial media cek ini. Walaupun teman-teman ngomong saya nggak mau gini gitu, ya itu udah keniscayaan teman-teman gitu. Walaupun memang ya kita harus sadari bahwa tidak semua proses rekrutmen ada sosial media cek. Ada rekrutmen-rekrutmen yang memberitahu, misalkan kalau kemarin teman-teman di tahun 2023 tuh diberitahu tuh kalau ada yang teman-teman tahu nggak rekrutmen bersama BUMN. Itu kan bagian penyelenggaranya kan memberitahu ya tahap-tahapnya itu nanti ada apa aja, di situ ada tulisannya sosial media cek gitu. Jadi ada rekrutmen suatu perusahaan yang memang udah ngasih tahu nanti akan ada sosial media cek. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang tidak memberitahu kayak gitu. Nanti tiba-tiba dicek aja kayak gitu. Biasanya cek-cek reputasi ini nomor satu kalau yang aku tahu ya lewat LinkedIn jelas kayak gitu. Jadi LinkedIn nanti teman-teman akan dilihat. Nggak punya akun LinkedIn ya nggak apa-apa. Tapi kalau LinkedIn-nya bagus, bukankah itu nilai plus? Kayak gitu loh teman-teman. Paham nggak? Gitu. Atau yang selanjutnya adalah biasanya tuh nyari sosmed itu lewat Google Search. Coba deh teman-teman iseng. Ketik nama lengkapnya di Google. Apa yang muncul? Pernah nggak ada postingan-postingan di masa lalu yang akhirnya muncul pada saat nama lengkap teman-teman ditulis di Google Search? Nah itu dilihat lagi kayak begitu. Jadi ingat, perusahaan cek sosial media tidak untuk mengganggu privasi, ranah hak asasi dari teman-teman. Menurutku, perusahaan akan cek sosial media yang berkaitan dengan apa? Dengan proses rekrutmen, dengan kegiatan teman-teman di masa lalu, saat ini, atau masa yang akan datang yang tidak akan memberikan dampak buruk ke perusahaan. Lebih ke situ sih kalau aku. Mungkin di sini teman-teman ada hal lain yang merupakan sudut pandangnya teman-teman atau pengalamannya teman-teman, dipersilahkan aja kayak begitu. Jadi tuliskan aja di kolom komentar, kita akan diskusi. Aku pribadi sudut pandangku semacam itu teman-teman. Mungkin nanti bisa membantu ya, semoga bermanfaat. Aku balik lagi, aku akan sampaikan bahwa nggak usah takut, nggak usah parno kalau sosial medianya dicek. Asal aktivitas di sosial media itu bagus-bagus aja, normal-normal aja, sama kayak tutur kata atau cara berinteraksi kita di dunia nyata kayak gitu, ya nggak ada masalah kok kayak begitu. Dan balik lagi teman-teman, sosial media cek itu bukan faktor tunggal yang mempengaruhi teman-teman itu akan lolos atau diterima atau enggak kayak gitu. Faktornya ya dari semua tahap, mulai dari dokumen, psikotes, interview, dan lain-lain kayak begitu. Nanti akhirnya akan digabungkan menjadi suatu kesimpulan apakah teman-teman termasuk yang terbaik di antara kandidat baik-baik yang sudah melamar. Nah itu adalah sudut pandang dari aku teman-teman. Silahkan kalau ada yang memiliki sudut pandang lain bisa tuliskan di kolom komentar, kita akan diskusi aja. Semoga bermanfaat ya.